Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Anes untuk melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita telah belajar tentang pengertian dan struktur teks resensi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan yaitu kaidah kebahasaan teks resensi. Sebelum kita melanjutkan materi resensi, perhatikan gambar sampul buku di bawah. Di antara buku berikut mana yang termasuk buku fiksi? Silakan kalian menjawab di otaknya masing-masing ya. Nah, jika jawaban kalian banyak cara, buku yang berjudul Banyak Cara Menjadi Kaya, maka jawaban kalian salah. Ya, karena Banyak Cara Menjadi Kaya itu adalah buku motivasi. Motivasi berarti termasuk buku non-fiksi. Sedangkan jika kalian yang menjawab Dilan, maka jawaban kalian benar. Karena buku fiksi adalah buku yang bersifat hayalan atau karangan atau imajinasi, tidak nyata gitu ya. Sedangkan Dilan adalah sebuah buku novel gitu ya. Nah, berikutnya, manakah yang termasuk buku non-fiksi? Yang satu biografi B.J. Habibie, yang satu adalah buku pengayaan PPKN. Jika kalian menjawab salah satunya, maka jawaban kalian salah karena jawabannya buku non-fiksinya itu dua-duanya buku non-fiksi. Biografi termasuk buku non-fiksi, buku pengayaan atau buku paket juga termasuk buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang isinya berupa fakta-fakta atau ditulis berdasarkan kenyataan gitu ya, yang isinya pengetahuan, memuat pengetahuan. Berikutnya kaidah kebahasaan teks resensi. Kaidah kebahasaan teks resensi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, terdapat konjungsi penerangan atau biasa kita sebut dengan kata yang bermakna pendefinisian. Contohnya adalah bahwa, yakni, yaitu, adalah. Nah, kemudian yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi yang menghubungkan waktu. Contohnya adalah sejak, kemudian, akhirnya, lalu, setelah itu. Kemudian berikutnya yang ketiga konjungsi penyebaban. Konjungsi penyebaban contohnya adalah sebab, karena, oleh sebab itu, dan lain-lain ya. Kemudian berikutnya yang keempat ada pernyataan saran. Karena ini resensi itu menilai baik dan buruknya suatu buku, maka ada kata-kata yang bermakna saran. Contohnya sebaiknya, hendaknya, harusnya, akan lebih baik gitu. Kemudian yang terakhir ada kata serapan. Tahukah kalian apa itu kata serapan? Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia dan diterima pemakaiannya secara umum. Jadi maksudnya adalah zaman dulu bangsa Indonesia ini kan masih menggunakan bahasa Melayu. Nah, oleh karena itu kita merumuskan bahasa sendiri gitu ya, bahasa Indonesia. Nah, dari mana bahasa Indonesia itu? Jadi tidak hanya diciptakan sendiri tapi juga ngambil dari bahasa-bahasa asing. Bahasa asing itu bisa bahasa daerah atau bisa juga bahasa bangsa lain. Nah, di sini ada contohnya coffee. Coffee itu kan bahasa Inggris. Nah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kopi. Kemudian lafaz dari bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi lafal. Kemudian foto dari bahasa Inggris diserap dalam bahasa Indonesia menjadi foto. Nah, kata serapan ini tentu saja sudah bisa diterima oleh masyarakat umum pemakaiannya, sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Nah, kenapa ini kata serapan bisa terjadi? Karena orang zaman dulu kan di Indonesia itu kan banyak perdagangan gitu ya, pedagang-pedagang masuk ke dalam Indonesia, ada pedagang Arab, ada pedagang
dari luar negeri yang lain, Inggris, Belanda dan lain-lain. Nah, bahasa yang sering digunakan itu kita serap ke dalam bahasa Indonesia yang bahasanya itu sudah disesuaikan dengan kebahasaannya kita. Maka yang tadinya coffee menjadi kopi begitu. Itu namanya kata serapan. Ada gambaran ya tentang kata serapan. Kemudian langkah-langkah menyusun resensi. Yang pertama, mengenali semua aspek buku yang diresensi mulai dari tema, deskripsi isi buku hingga jenis buku tersebut. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi secara cermat dan teliti. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Yang keempat, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Kemudian yang terakhir, menilai kualitas buku yang diresensi. Nah, ini ada contoh dari resensi buku novel Ranah Tiga Warna. Ada yang sudah pernah membaca Ranah Tiga Warna? Jika belum, kalian bisa meminjam di perpustakaan kita, karena di perpustakaan kita itu banyak sekali novel-novel yang bagus dan kekinian ya. Ini Ranah Tiga Warna juga ada di perpustakaan kita. Nah, yang pertama masih ingat struktur resensi itu. Yang pertama ada identitas. Nah, identitas contohnya seperti ini nih. Yang pertama ada judul buku Ranah Tiga Warna. Kemudian jenis buku, ada fiksi. Penulis Ahmad Fuadi, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit Januari 2011, cetakan kelima, kemudian jumlah halaman 473 halaman. Nah, kalau biasanya jenis buku ini biasanya boleh ada boleh tidak ya. Jadi biasanya judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, cetakan, jumlah halaman. Ada juga yang menambahkan kota penerbit ada. Nah, ini yang pertama judul resensinya dulu ya, yang bagian atas yaitu resensi buku novel Ranah Tiga Warna begitu. Atau bisa juga kalian nulisnya resensi buku Ranah Tiga Warna atau resensi novel Ranah Tiga Warna begitu. Atau cuma Ranah Tiga Warna begitu saja juga tidak apa-apa. Jadi judul resensi itu bisa disesuaikan dengan kalian. Nah, setelah judul kan tadi identitas yang perlu ditulis. Nah, berikutnya coba kalian baca. Alif baru saja tamat dari Pondok Madani. Dia bahkan sudah bisa bermimpi dalam bahasa Arab dan Inggris. Impiannya tinggi betul. Nah, ini Alif ini adalah salah satu tokoh yang ada di dalam novel Ranah Tiga Warna ini. Nah, ini berarti ini kan menceritakan isi dari novel tersebut. Ini berarti termasuk ke dalam sinopsis ya, menceritakan kembali secara singkat dengan bahasa kita isi novel tersebut. Nah, ini namanya sinopsis. Nah, ada satu bagian yang tidak ada dalam contoh resensi ini, yaitu pengarangan atau pengantarnya yang bisa ditulis dengan 3 cara ya yang kemarin. Nah, ini sifatnya adalah opsional, jadi boleh ada boleh tidak. Kebanyakan memang ketika menulis sinopsis itu setelah judul resensi, kemudian identitas buku, kemudian langsung sinopsis, tidak ada pengantar, juga tidak apa-apa. Apabila diberi pengantar berarti lebih bagus lagi, begitu ya. Nah, ada sinopsis. Sinopsis itu ringkasan cerita ya. Kemudian berikutnya juga masih sinopsis itu bagian atas. Kemana nasib membawa Alif? Apa saja 3 ranah berbeda warna itu? Siapakah Raisa? Nah, itu juga masih sinopsis. Kemudian yang paragraf berikutnya ada, novel ini memiliki kelebihan yaitu sangat bagus dalam penulisan dan penuturan kata, membawa si pembaca berasa akan terbayang apa yang diceritakan dalam novel tersebut.
Novel ini penuh inspirasi dan motivasi yang bisa membangkitkan semangat pembaca. Selain memiliki kelebihan, novel ini juga memiliki kekurangan, yakni dalam segi bahasa, karena ada beberapa kata yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa asal yang sulit untuk dimengerti, dan lain-lain. Nah, itu berarti sudah jelas bahwa itu adalah kelebihan dan kekurangan dari novel tersebut. Jadi, strukturnya kan kemarin yang pertama ada judul resensi, tadi yang ranah resensi buku novel ranah 3 warna. Kemudian identitas buku tadi yang judul buku, penulis, penerbit begitu. Kemudian berikutnya ada pengantar, di sini tidak ada karena memang sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Kemudian sinopsis sudah ada. Kemudian berikutnya kelebihan dan kekurangan buku, contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada simpulan. Paragraf berikutnya yaitu simpulan. Novel Ranah 3 Warna ini sangat bagus untuk dibaca karena banyak mengandung kisah-kisah inspiratif yang dapat memotivasi pembaca serta membuat pembaca akan merasakan perjalanan yang dijalani Alif selama menuntut ilmu, serta mengajak kita akan selalu senantiasa berusaha dan berdoa. Itu bagian dari simpulan. Nah, itu adalah contoh dari resensi buku atau novel Ranah 3 Warna. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.